Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik dokter muda di sini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang topik kuliah kita, yaitu tentang demam dan ruam ya adik-adik sekalian. Jadi kali ini topik ini penting untuk diangkat karena ini merupakan bagian dari pasien yang sering kita temukan sehari-hari. Nah, sebelum saya mulai untuk perkuliahan kita hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang BRP kita ya. Mungkin semuanya sudah mendapatkan informasi ini, tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam modul kita, modul kesehatan anak dan remaja, ini ada modul-modul yang memang menjadikan modul prasyarat. Salah satunya adalah kuliah ini. Dan kita nanti akan ada modul pre-internship juga. Kalau ada lihat, bobot kuliah kita adalah sekitar 8 SKS dan ini dilakukan di semester yang adik-adik sekarang lagi dalam semester tersebut, yaitu semester 8 dan 9. Saya sedikit menyampaikan juga tentang capaian pembelajaran. Prinsipnya adalah adik-adik ini kita latih supaya adik-adik mengetahui berbagai gambaran klinis dan juga bisa memahami tentang informasi-informasi terkait apa yang sering kita temukan di lapangan, bisa mempraktekannya, bisa mendiagnosis, dan juga bisa mentata laksana secara adekuat. Nah, ini dari capaian pembelajaran ini nanti bisa dilihat ada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dicapai, khususnya di topik saya kali ini merupakan kompetensi yang 4A bahkan 4B ya. Baik, sedikit tentang capaian pembelajaran, lalu tentang rencana pembelajaran. Jadi, karena topik infeksi ini menjadi topik yang penting dalam pendidikan kedokteran, terutama di ilmu kesehatan anak, di mana kita kan tahu bahwa kasus-kasus infeksi itu merupakan kasus yang cukup sering gitu ya, menjadi permasalahan baik di puskesmas, rumah sakit di Indonesia, karena kita masih banyak dengan angka kesakitan karena infeksi. Oleh karena itu, di pembelajaran kita kali ini, kita penting untuk melihat patofisiologi, lalu yang lazim itu penyakitnya apa saja, lalu tingkat kompetensi adik-adik nanti diharapkan bisa minimal 3 dan selanjutnya bisa 4, terutama yang topik demam dan ruam ini topiknya akan menjadi 4. Jadi saya berharap bahwa nanti yang akan saya bagikan ini bisa menjadi bekal buat adik-adik untuk mendiagnosis terutama penyakit demam dan ruam yang bakal ditemukan di praktek sehari-hari. Mungkin saya stop share untuk modulnya. Saya akan mulai untuk kuliah kita hari ini ya. Saya izin share screen. Baik, topik saya hari ini adalah tentang demam dan ruam, bagaimana sih cara sederhana mengenalinya. Nah, yang akan saya bahas hari ini yang pertama tentang pendekatan diagnosis demam dan ruam itu sendiri. Lalu adik-adik nanti diharapkan dapat membedakan demam ruam yang dengan kegawat daruratan, demam ruam dengan gejala yang khas, ini nggak boleh miss, tapi banyak juga demam ruam yang tidak khas. Nanti kita akan lihat ya, apa saja sih demam ruam yang kadang-kadang sulit kita diagnosis. Lalu bagaimana tata laksananya dan pencegahannya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Ini kalau ada kasus seperti ini nih, ada seorang bayi gitu ya, kira-kira uh, umurnya lebih kurang sekitar 6 bulan mungkin ya. Ini datang dengan ruam, warnanya pink seperti ini, lalu diskrit. Kira-kira apa ya diagnosis banding yang dipikirkan? Mungkin bisa dijawab salah satu. Ada yang mau membantu saya menjawab? Bisa diperkirakan eksantem subitum ya dok. Eksantema subitum. Oke, terima kasih. Mungkin untuk anak 6 bulan cocok ya eksantema subitum ya. Ada yang lain yang ingin memberi pendapat? Dok, Atau sama? pilihan Miliaria, oke. Miliaria juga sering ya pada bayi ya. Nah, tapi pada kasus saya ini anak 8 bulan kemudian, ibunya tuh kebetulan lagi hamil. Lalu 8 bulan kemudian, adiknya lahir, dan ternyata adiknya ada katarak kongenital. Bisa tebak nggak dia maksudnya apa? Si CRS terus kakak dok nih. buat si kakak.
Ya, betul. Rubella ya. Ini rubella adiknya congenital rubella syndrome. Jadi kenapa penting diagnosis demam dan ruam? Karena diagnosis demam dan ruam itu implikasinya besar. Implikasinya besar itu karena bisa menyebabkan tadi ya, kalau menular ke orang yang resiko tinggi bisa menyebabkan salah satunya nih pada ibu hamil bisa menyebabkan kecacatan, tapi juga ada penyakit-penyakit demam dan ruam yang bisa menyebabkan life saving condition, jadi bisa menyebabkan kematian. Oke, saya mulai dengan pendekatan diagnosis. Jadi ruam kita tahu macam-macam banyak, ada yang bentuknya makula, makula itu datar, makula papular artinya ada yang datar, ada yang nonjol gitu ya, ada yang cuma papul aja, papul yang nonjol gitu ya mirip kayak jerawat, ada yang vesikel, vesikel itu tonjolan tapi isinya air, biasanya sering kita temukan pada varicella, lalu pustul, pustul itu isinya nonjol tapi ada isinya pus, lalu katanya papula atau tonjolan yang pecah yang udah jadi koreng. Nah ini kita perlu ingat-ingat di deskripsi ruam karena akan berbeda-beda. Nah, kalau untuk menentukan diagnosisnya kita perlu menggabungkan deskripsi ruam ini dengan waktu terjadinya, terus lokasi awal timbulnya, dan juga bagaimana bentuk penyebaran ruamnya di badan pasien kita. Oke, lalu kita juga perlu menentukan gejala dan tanda yang menyertai ruam. Misalnya durasi dan karakteristik demam, ada tidak gejala prodromal seperti gejala saluran pernafasan, perubahan pada mata, lesi atau nyeri pada membran mukosa. Ini penting untuk memperkuat diagnosis kita. Lalu jangan lupa untuk memperhatikan tanda-tanda uh, kegawat daruratan. Misalnya ada tanda-tanda shock, ada iritabilitas, ini mungkin mengarah ke komplikasi ke susunan saraf pusat, ada nyeri kepala atau tidak, atau ada nyeri atau bengkak pada sendi. Oke, selain itu juga perlu lihat paparan. Ini paling gampang kalau ada orang serumah misalnya yang sakit campak atau sakit varicella, kita lebih gampang mendiagnosis pada pasien kita. Lalu karena diagnosis bandingnya alergi, salah satunya atau erupsi obat, perlu tanya juga konsumsi obat-obatan ada atau tidak. Lalu lihat adakah vaksinasi terdekat, imunisasinya lengkap atau tidak. Kenapa saya tanyakan vaksinasi terdekat? Ada contohnya vaksinasi MMR misalnya ya. Ini biasanya KIPI yang memang kita prediksi adalah misalnya ruam terjadi 1 minggu setelah vaksinasi. Lalu imunisasi tidak lengkap juga bisa memperkuat diagnosis kita. Misalnya seseorang yang tidak pernah diimunisasi campak akan lebih kemungkinannya untuk mengalami campak dibandingkan yang sudah diimunisasi campak. Lalu ada perawatan di daycare mungkin di sekolah atau mungkin di PAUD-nya ada yang juga sakit, itu juga penting. Ada riwayat bepergian atau tidak ke tempat-tempat yang lagi outbreak misalnya. Adakah terkait dengan musim-musim tertentu, misalnya di musim eh, panas gitu, atau di bulan April biasanya misalnya di Jakarta itu suka banyak HFMD, misalnya seperti itu ya. Atau ada paparan tentang aktivitas-aktivitas outdoor atau tidak. Ini kita mau lihat ada tidak paparan dengan serangga atau faktor-faktor lain. Oke, saya akan mulai dengan pembahasan demam dan ruam. Yang pertama, saya akan membaginya menjadi 3, yaitu demam plus ruam dengan gejala serius. Ini contohnya meningokoksemia atau toxic shock syndrome. Lalu demam ruam dengan gejala khas tertentu yang nggak boleh lupa gitu ya, nggak boleh kelewat. Contohnya campak itu kan khas sekali. Misalnya tadi exanthema subitum atau HFMD atau varicella itu kan khas ya, jadi ini nggak boleh kelewatan. Lalu yang paling banyak nih yang keranjang sampah, demam ruam dengan gejala tidak mengarah ke penyakit tertentu. Oke, yang pertama demam ruam dengan gejala serius. Ini bisa tebak-tebakan nggak? Ini ada seorang anak datang awalnya cuma peteki seperti ini, lalu 5 jam kemudian langsung ada jadi purpura, lalu langsung menjadi seperti ini nih, purpura hemoragik gitu ya. Kira-kira diagnosisnya apa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang mau bantu tebak nggak? What? Kayak gitu. Ini mohon maaf ada interupsi sedikit di sebelah saya. Bisa ditebak nggak? Kira-kira apa? ITP mungkin nggak ya, Dok? Nah, ITP ya. Nah, ini saya langsung jawab aja, memang ini kasusnya sulit dan jarang ada di kita, tapi nggak boleh miss. Karena ini biasanya sangat mematikan, bisa menyebabkan kecacatan ya. Ini penyakit meningokoksemia. Gejalanya adalah biasanya ada demam, ruamnya progresif dari peteki dalam hitungan hari itu bisa menjadi purpura, bisa menjadi
eh, apa ya purpura hemoragik, bahkan bisa menyebabkan shock meningitis gitu ya. Nah, biasanya ini penting ini karena berkontak dengan orang-orang yang habis pergi ke daerah endemis. Contohnya apa? Contohnya misalnya habis umroh atau berangkat haji, ini kita perlu hati-hati kalau misalnya ada anak-anak yang berkontak dengan orang tuanya yang terkena, misalnya habis berpergian di daerah endemis, ini bisa menularkan. Jadi ini jangan sampai lupa. Oke, yang selanjutnya ini ada pasien dengan demam, ada ruam gitu ya. Ketika dipencet itu ya, warnanya lebih pucat. Lalu matanya ada injeksi silia, terus ada strawberry tongue, kulitnya terkelupas gitu ya. Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira tebak-tebakannya apa ya penyebabnya ya? Bisa Tox- menyebabkan hipotensi juga. Toxic Apa shock. kira-kira? Iya bener ya toxic shock ya pada udah jago. Toxic shock ya, toxic shock nih ada dua penyebabnya. Ada Staphylococcus aureus, ada grup A Streptococcus ya. Jadi ini bisa mematikan juga, jadi jangan sampai kelewat gitu ya. Jadi kalau ada ruam yang seperti pasir seperti ini, ada strawberry tongue, terus hemodinamik tidak stabil, ada hipotensi, ada kulit tangan terkelupas, ya hati-hati. Salah satunya mungkin toxic shock syndrome karena Staph aureus atau grup A Streptococcus. Oke, ini kriterianya Staphylococcal toxic shock syndrome, ada demam tinggi, ada erythroderma, ada inflamasi, ada hipotensi, keterlibatan multi organ, dan dibuktikan dengan ditemukannya misalnya Staphylococcus aureus pada kultur dengan sudah disingkirkan yang lain-lain, misalnya campak dan penyakit-penyakit lain seperti leptospirosis. Oke, ini pada streptokokal mirip juga, sama ada hipotensi juga, ada keterlibatan multi organ, ada ruam ya yang berdesquamasi, lalu kemudian ada nekrosis dari jaringan lunak biasanya ya. Misalnya ada luka terus yang menjadi gangren atau menjadi necrotizing fasciitis atau myositis, ini kita perlu curiga ada grup Streptococcus atau tidak. Ini dikonfirmasi dengan kultur, dan kalau misalnya memang tidak ketemu kulturnya tapi klinisnya ada, kita diagnosis sebagai probable. Oke, yang selanjutnya ada yang banyak juga nih, demam ruam dengan gejala yang khas. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ini beberapa yang perlu dibahas, campak, rubella, ada tadi exanthema subitum yang mirip-mirip demam scarlet sama penyakit Kawasaki. Ini yang pertama campak. Mungkin kalau lihat ini jelas ya, mungkin kelihatan. Misalnya campak disertai dengan 3C dulu nih, cough, coryza, conjunctivitis. Kita bisa lihat matanya merah, ada batuk pilek biasanya ya, 3C. Ini kita sebut gejala prodromal. Disertai dengan demam, demamnya biasanya makin lama makin tinggi. Di saat demamnya setinggi-tingginya, biasanya di hari keempat, hari kelima, akan muncul ruam. Ruamnya makulopapular, biasanya munculnya pertama di belakang leher, lalu akan berkonfluensi, dan ruamnya tuh biasanya warnanya agak gelap gitu ya, merahnya agak gelap. Lalu diakhiri dengan ruam tersebut biasanya akan menjadi hiperpigmentasi. Dia berkonfluen menjadi hiperpigmentasi. Kita lihat di sini eh, mungkin bisa ditemukan koplik pot juga di sini yang putih-putih ya di daerah bukal, tapi ini jarang. Nah, kalau pada pasien ini kita bisa lihat sini ya. Kalau udah lihat mata yang kayak gini, sayu-sayu berair nih, hati-hati mungkin campak. Lihat ruamnya seperti ini, mulai dari belakang telinga gitu ya, nanti berakhirnya dengan hiperpigmentasi. Nah, hati-hati campak bisa menyebabkan komplikasi, salah satunya pneumonia, diare, sampai dehidrasi, bisa encefalitis. Bahkan biasanya karena campak ini bisa menyebabkan absen imunitas gitu ya. Nanti setelah 1 bulan baru terjadi itu komplikasinya. Atau kalau di awal-awal mungkin bisa disebabkan oleh virus campaknya tersendiri. Juga bisa menyebabkan otitis media akut, bahkan bisa menyebabkan jangka panjang, bisa menyebabkan pernah dengar mungkin ya SSPE ya, subakut sclerosing panencephalitis, itu salah satu komplikasi dari campak. Oke, yang selanjutnya rubella. Nah, tadi yang contoh kasus saya pertama kali, rubella ini biasanya klinis anak lebih bagus, demamnya nggak terlalu tinggi, bisa disertai gejala prodromal, misalnya lemes, lesu-lesu gitu ya. Nah, ada limfadenopati biasanya di koli. Ruamnya biasanya munculnya barengan dengan demam. Demamnya nggak terlalu tinggi, ruamnya biasanya lebih pink, lebih lucu gitu, lebih lebih muda warnanya, dan kecil-kecil biasanya diskrit. Jadi diskrit, nggak berkonfluen gitu ya seperti campak tadi, dan kondisi anaknya secara umum lebih bagus. Tapi kita perlu hati-hati ya, kita ini contoh gambarnya ya. Ruamnya pink-pink seperti ini, kecil-kecil yang diskrit gitu ya.
Beda ya tadi dengan campak yang tadi berkonfluens warnanya agak gelap. Nah, rubella ini kita perlu hati-hati karena salah satu komplikasinya bisa menyebabkan congenital rubella syndrome, bisa menyebabkan mikrosefali, dan kita bisa ketemu triasnya salah satunya kelainan jantung, gangguan pendengaran, dan katarak kongenital yang tadi ya. Bisa juga kalau misalnya full blown, kita bisa temukan peteki atau purpura pada anak-anak yang lahir dengan ibu dari congenital rubella syndrome. Oke ya, hati-hati ya jadi. Jadi nggak boleh mix nih ya demam dan ruam, makanya perlu diajarkan kompetensi harus 4 karena tadi impact-nya adalah komplikasi, infection control, dan ada juga yang bisa life-threatening condition. Oke, yang selanjutnya tadi Rosella infantum. Rosella infantum biasanya khasnya pada anak-anak yang kecil. Anak-anak kecil tadi, anak-anak kecil. Tapi yang khas itu ada demamnya biasanya tinggi. Demamnya tinggi dari hari pertama sampai hari keempat, terus demamnya hilang. Di saat demamnya hilang, biasanya ruamnya muncul. Nah, biasanya ruamnya ini kecil-kecil juga, warnanya cerah, pink gitu ya. Kecil-kecil lentikular gitu ya. Terus kemudian ruamnya itu mulai biasanya uh, dari abdomen tadi beda ya dengan yang sebelumnya, lalu menyebar ke leher, wajah, dan ekstremitas. Oke, ini contohnya seperti ini. Saya infantum. Oke, yang saja demam scarlet atau scarlet fever ini penyebabnya tadi kan virus semua ya, campak kan disebabkan oleh virus campak, virus rubella. Kalau roseola itu disebabkan oleh virus juga, tapi kalau scarlet ini disebabkan oleh bakteri, yaitu Staphylococcus aureus. Nah, ruamnya biasanya kalau kita sebut seperti ruam pasir, jadi kalau dipegang tuh agak kasar. Dan utamanya dia akan ada penebalan di daerah-daerah lipatan. Ini yang namanya fascia line, misalnya aksila, di leher, selangkangan gitu ya. Biasanya eh, akan ada daerah-daerah yang menonjol gitu itu lebih lebih gelap gitu warnanya dibandingkan daerah yang sekitarnya, sehingga disebut sebagai circumular pallor gitu ya. Jadi pucat di tengah-tengah. Dan ada strawberry tongue gitu ya. Terus kemudian biasanya demamnya itu berbarengan dengan munculnya ruam. Jadi demamnya tinggi gitu ya. Ada sakit tenggorokan yang dominan. Kalau dilihat mulutnya ada detritus gitu ya. Ini kalau lihat perjalanan sakitnya, anaknya akan seperti ini nih. Jadi dari pipinya merah, lidahnya belum merah, pipinya makin merah, lidahnya makin merah gitu ya. Belum merah semuanya. Pipinya makin merah-merah banget. Terus strawberry tongue-nya makin gelap. Oke, ini nggak boleh miss, karena ini bisa menyebabkan komplikasi. Salah satu yang bisa menyebabkan demam rematik akut. Jadi, kalau ketemu yang kayak gini, perlu diobatin dengan antibiotik. Kalau yang lain-lain nggak perlu antibiotik, tapi yang ini perlu antibiotik. Oke, ini contohnya ya. Ini fascia lain, ini ruam kayak pasir, strawberry tongue, ini fascia lain juga ya. Oke, ini saya rekap sedikit ya. Campak, tadi kita udah tahu bahwa campak itu kita lihat ruamnya itu biasanya akan muncul di hari ke-45 setelah demamnya paling tinggi. Ruamnya menyebarnya dari belakang leher, biasanya menyebar ke bawah, dan biasanya akan bersisa hiperpigmentasi. Beda dengan rubella. Rubellanya kan demamnya tidak terlalu tinggi, ruamnya muncul berbarengan dengan demam, dan biasanya dia akan muncul dari atas ke bawah. Nah, tapi dengan seiring perjalanan penyakit, yang atas sudah mulai hilang, yang bawah makin banyak gitu ya. Jadi ruamnya biasanya kecil-kecil di street ya. Oke, kalau scarlet ruamnya sama, kayak berpasir sampai akhir sama bentuknya ruamnya, masih kayak berpasir juga, akan muncul ruamnya berbarengan, tapi ini demamnya tinggi. Beda tadi dengan rubella, rubella tadi demamnya nggak tinggi. Kalau roseola, kita lihat demamnya tinggi, di saat demamnya turun, ruamnya muncul, lalu banget biasanya sehari hilang. Nah, ruamnya juga lentikular. Ini hanya untuk membandingkan saja. Oke, kita tebak-tebakan lagi. Kira-kira ini apa ya? Ruam, demamnya biasanya udah 5 hari. Terus ada limfodenopati, biasanya yang signifikan. Ada tangannya bengkak-bengkak gitu ya. Ada strawberry tongue, ada ini eksantema. Kira-kira apa nih? Ada pecah-pecah biasanya pada bibir lidah. Kira-kira apa? Kawasaki bukan sih, Dok? Iya benar, Kawasaki 100. Oke, ini penyakit Kawasaki ya. Nah, ini juga perlu hati-hati karena kalau telat diagnosis, kalau udah sampai ketemu pembesaran arteri koroner, berarti kita diagnosisnya udah telat. Jadi akan ada komplikasi di jantung. Oke, ini demam ruam yang khas juga, yang ada vesikel, atau ada gula, ada vesikogulosa.
Nah, ini nggak bakal lupa ya, ini varicella ya. Kalau ada papul-papul, terus berubah jadi vesikel, terus jadi krusta gitu di seluruh badan gitu ya. Dia biasanya mulai dari wajah, turun ke dada, punggung, menyebar ke seluruh tubuh. Ini biasanya varicella. Ini juga terindikasi untuk diberikan antivirus. Oke, ini satu lagi yang lagi banyak, HFMD atau suka disebut flu Singapura. Biasanya di daerah dekat mulut, tapak tangan, tapak kaki gitu ya. Terus udah gitu biasanya suka disertai dengan sariawan di dalamnya gitu ya. Biasanya keadaan umumnya juga baik gitu ya. Nah, ini kita diagnosisnya agak berbeda dekat dengan varicella. Kita sebut biasanya dengan hand, foot, and mouth disease. Oke, nah ini saya punya tebak-tebakan lagi nih. Ini ada papul-papul di kaki, di tangan, terus kemudian menyebar ada di badan juga ada. Kira-kira apa sama papul-papul juga? Ini HFMD juga nggak sih, Dok? Oke, nah, HFMD benar tapi yang generalize ya HFMD-nya. Jadi HFMD itu bisa generalize juga sampai ke badan-badan ya. Tapi untuk membedakan dengan varicella, salah satu yang penting adalah biasanya varicella tuh nggak ada di telapak tangan, telapak kaki. Nah, ada yang pernah kena varicella nggak? Saya pernah, Dok. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada di telapak tangan, telapak kaki nggak? Nggak ada, Dok. Waktu dulu nggak ada. Nggak ada ya. Biasanya telapak tangan, telapak kakinya tuh kosong biasanya kalau varicella. Tapi kalau HFMD itu lebih utamanya ada di telapak tangan, telapak kaki. Oke. Nah ini hati-hati, HFMD ini bisa berat. Ini saya punya pasien, ada yang anak dengan herpangina aja masuk gitu ya, terus tiba-tiba cepat banget meninggal, penurunan kesadaran, perdarahan paru, dan meninggal karena virusnya adalah enterovirus 71. Jadi ini memang kita perlu hati-hati pada demam ruam karena ada juga yang life saving. Ini sedikit tentang algoritma, mungkin bisa dilihat ini hanya ingin menunjukkan bahwa HFMD itu punya tanda bahaya. Salah satunya adalah demam tinggi yang persisten lebih dari 48 jam, muntah, letargis, gitu ya, ada agitasi, ada spasme mioklonik, ataksia, itu gangguan SSP. Kalau ada ini segera harus rawat inap, harus dirawat dengan lebih intensif. Oke, sedikit tata laksana. Nah, saya ingin mengingatkan yang wajib antibiotik nih, meningokoksemia, toxic shock syndrome, demam scarlet. Yang lain-lain jangan kasih antibiotik ya, demam ruam ya. Jadi penyebabnya terutama virus. Yang penyebabnya virus, yang perlu dikasih antivirus cuma varicella, cuma varicella. Yang tidak perlu antivirus banyak, campak, rubella, HFMD, roseola, semuanya nggak perlu antivirus. Cuman suportif aja. Kalau demam kasih turun panas, kalau diare kasih obat dehidrasi atau kasih cairan IV. Oke, ini yang bisa dicegah dengan vaksinnya banyak nih, campak, rubella, meningokok, varicella, itu bisa dicegah dengan vaksin. Nah, ini cara penularannya dan masa infeksinya penting karena buat ngajarin supaya jangan menularkan di sekitarnya. Jadi mungkin yang campak itu biasanya kalau udah hiperpigmentasi biasanya udah tidak menular. Tapi kalau misalnya masih hiperpigmentasi biasanya itu eh, sangat-sangat menular. Rubella biasanya 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah ruam itu masih menular. Jadi hati-hati kalau ada orang resiko tinggi di sekitarnya ibu hamil kita perlu hati-hati. Lalu demam scarlet itu kalau udah diobati dengan antibiotik 48 jam biasanya tidak menular lagi. Lalu meningokok biasanya 1 kali 24 jam saja. Varicella biasanya selama masa aktif belum jadi krusta itu masih menular. HFMD biasanya 5 hari sebelum sama 5 hari sesudah itu penularan yang paling banyak. Jadi ini perlu dilihat yang perlu isolasi bertekanan itu campak, itu perlu isolasi bertekanan karena sangat menular sekali airborne. Yang lain-lain sebenarnya isolasinya single room aja cukup dan kita perlu mempraktekkan misalnya etika batuk karena menularnya melalui droplet atau juga misalnya cuci tangan yang banyak. Mungkin saya rasa kuliah saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau misalnya ada pertanyaan kita boleh lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang ingin masih belum jelas, kita bisa didiskusikan. Mudah-mudahan udah jelas semua ya.
Jelas, dokter. Oke. Mudah-mudahan udah jelas. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyakan lagi ke saya via Japri, via email boleh. Ketemu juga boleh, colek aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini acara kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.